pecinta olahraga dimanapun kalian berada, balik lagi di Talk Sport. Oke, kali ini kita bersama dengan seseorang atlet dan pemain sepak bola, Mas Akil. Tepuk tangan. Halo Mas Akil, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Sania. Iya. Gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah untuk kabar saat ini masih terjaga kondisinya dan alhamdulillah selalu sehat. Ya, alhamdulillah. Teman-teman juga semoga kalian sehat-sehat semua ya. Terus hari ini kesibukannya ngapain Mas? Ini tadi habis dari mana? Untuk hari ini Iya, ya, hari bukan ini aja. kesibukan tiap Iya. harinya ya. Untuk hari ini barusan aja ketemu orang sama habis dari perpus. Terus untuk kesibukan lainnya keseharian sebelum ini ya? Ya, untuk keseharian ya berhubung sekarang cuma membidangi fokus di satu cabur, Iya. yaitu sepak bola, ya tetap dari saya itu sehariannya latihan mandiri. Sama ada lagi mungkin? Dan dari latihan itu ada juga untuk menyibukkan diri di waktu luang, itu freelance untuk ngajar di bimbel. Oh ya. Itu untuk latihan mandirinya itu gimana Mas Teo? Ya, Kayak latihan di rumah atau gimana itu? Ya, berhubung saya di sini merantau ya, berarti nggak di rumah. Oke. Di kos saya kalau misal ada waktu senggang pagi atau sore ya kita sama teman-teman kos itu jogging sore atau jogging pagi. Kalau memang weekend itu ada waktu yang nggak ada acara ya kita bisa nge-gym ataupun main badminton. Jadi Pak harus ada kesibukan, harus ada olahraga ya Mas ya? Setiap harinya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Keren sih. Ngomong-ngomong tentang dunia olahraga nih Mas, apalagi Mas Akil kan bidangnya, caburnya kan di sepak bola ya Mas ya. Ini kita ngomongin yang lagi hangat-hangatnya ya teman-teman. Piala Dunia U17, di mana Indonesia sendiri pun jadi tuan rumahnya kan. Nah, tanggapan Mas Akil sendiri tentang permainan Indonesia selama di U17 ini gimana? Di pertandingan U17, pertandingan Piala Dunia itu. Berarti tentang permainan timnas U17 ya. Sebelum masuk di permainan timnas U17, dari saya melihat dari perkembangan Piala Dunia U17 yang tadinya sebelum U17 itu kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, namun gagal karena ada 1-2 hal lah. Jadi sekarang dari melobi entah dari presiden ataupun ketua umum PSSI Pak Erick Thohir, melobi presiden FIFA Gianni Infantino, itu kita masih bisa untuk mengadakan pagelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Tepatnya pas pembukaan pertama itu kemarin di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Iya, di Surabaya itu. Itu pertandingan awal langsung kita lakoni, debut timnas U17 melawan Ekuador. Iya, Ekuador yang pertama ya itu. Nah, dan selama pertandingan itu menurut saya permainan timnas sampai saat ini, semalam melawan Panama di match kedua, benar-benar para pemain timnas U17 itu all out ketika main. Benar-benar all out, nggak ada beban sama sekali menurut saya. Karena apa? Dilihat dari permainan, di umur 17 itu masih semangat-semangatnya. Iya, lagi sangat ambis. Iya, membara gitu ya. Akan tetapi ada menurut saya satu kekurangan di timnas U17. Mungkin karena dari segi umur, emosional belum stabil karena masih remaja ya itu Mas, kan 17 kalau tahun. saya bilang itu permainannya masih berkerumpul. Itu kalau saya bilang itu gerusak-gerusuk pas main. Kayak harusnya ketika melakukan defense, mengejar man to man, 1 lawan 1, tetapi dari timnas U17 itu pemain ketika udah ada yang cover 1, yang lain juga ikut mengejar yang mendribble bola dari lawan itu. Harusnya kita langsung ke garis pertahanan dulu, biar man to man dulu. Makanya apalagi semalam terjadi
kebobolan pertama timnas itu dari Betul. Panama, dari individu, permainan individu pemain Panama yang tadinya sebenarnya sudah di tackle, akan tetapi pemain Panama masih bisa berdiri. Seperti itu. Jadi permainan menurut saya ya udah bagus, tinggal pengoptimalan sama bisa mengontrol emosional para pemain. Itu juga dari pelatih itu kan juga penting ya Mas ya, buat strateginya pelatihnya Bima Sakti ya, Coach itu. Bima Sakti. Coach Bima Sakti itu. Jadi kayak nggak cuman dari permainan atletnya, tapi pelatih dan kru lainnya itu juga penting ya di dalam sebuah tim gitu. Terus untuk menurut Mas Akil sendiri nih, bisa nggak sih Indonesia nih lolos dan juara nanti di Piala Dunia U17 ini? Oke, sebelum lanjut ke spekulasi bisa enggaknya lolos dari kualifikasi grup Piala Dunia, menyinggung tadi yang pentingnya peran pelatih. Sebenarnya dari saya itu bukan hanya pelatih, tapi dari head coach, pelatih kepala ataupun asisten pelatih, terus dari kitman, jajaran kitman timnas U17 itu sangat berperan penting untuk para pemain. Soalnya apa? Dari pelatih, menurut saya pribadi nggak mengambil keputusan secara sepihak ataupun dari individu Coach Bima Sakti sendiri. Menurut saya Coach Bima Sakti juga tetap berkoordinasi dengan Coach Sinteyong. Yang mana harusnya kan alangkah baiknya emang Coach Sinteyong bisa turun, tetapi Coach Sinteyong kan sekarang itu lagi fokus pada kualifikasi Piala Dunia untuk 2026 nanti. Oh, jadi kirain tuh timnas U17, timnas U yang senior itu tuh satu pelatih gitu loh, Sinteyong aja. Tapi ternyata setiap tim ada pelatihnya sendiri-sendiri gitu. Terus untuk yang pertanyaan tadi gimana nih? Bisa nggak sih lolos? Kalau dari saya, untuk timnas Indonesia U17 itu sangat-sangat bisa lolos dari kualifikasi grup ini. Soalnya apa? Untuk format pertandingan Piala Dunia U17 kali ini menggunakan format grup. Dengan format itu separuh kompetisi. Separuh kompetisi. Jadi nanti di dalam grup timnas itu kan ada satu grup itu 4 tim. 4 tim. Timnas Indonesia, timnas Panama, terus timnas Ekuador sama timnas Maroko. Di mana Indonesia sudah mengantongi 2 poin karena sudah 2 kali pertandingan itu kita seri terus. Untuk formatnya itu nanti babak knockout itu setelah dari kualifikasi grup diambil 16 tim masuk di dalam 16 besar. Yang diambil itu juara grup sama runner up. Itu juara grup sama runner up aja udah 12. Yang 4 itu diambil dari tim terbaik. 4 tim terbaik di grup. Ya semoga aja ya. Kayaknya sih kalau saya dari aku lihat sendiri juga bisa lolos. Cuman ya nanti selanjutnya kan tergantung dari permainan timnasnya sendiri, atletnya sendiri. Ya jadi kita doakan saja ya teman-teman, semoga nanti timnas Indonesia bisa mendapatkan juara di Piala Dunia U17 ini. Amin. Terlepas dari itu ya, untuk setelah lolos kualifikasi grup, timnas Indonesia harus benar-benar berjuang ketika masuk di babak knockout di 16 besar itu. Terus juga kita kalau emang nggak bisa runner up, setidaknya bisa berangkat kualifikasi dari grup itu, dari 4 tim terbaik itu. Setidaknya match berikutnya melawan Maroko kita jangan imbang, tapi harus menang. Harus menang, iya. Untuk mengamankan poin. Seperti itu. Kira-kira buat nanti Indonesia lawan Maroko, kira-kira nih skornya berapa, Mas? Bisa kalau menurut saya prediksi saya tim Indonesia sama Maroko mungkin bisa menang, tetapi
tipis, mungkin entah 1-0 atau 2-1 seperti itu. Tapi kalau nanti timnas Indonesia udah menang berarti ya auto lolos ya Mas Yana? Ya, kalau timnas Indonesia nanti menang di match berikutnya melawan Maroko, sudah auto lolos di babak 16 besar. Soalnya nanti mengantongi poin itu 5 poin. Soalnya untuk saat ini Indonesia kan sudah mengantongi 2 poin. Oke, ya kita sebagai generasi penerus bangsa ya harus mendukung timnas Indonesia sendiri gitu. Oke, untuk lanjut nih, kan di dunia olahraga sendiri, selain suka olahraga sepak bola ini, Mas Akil suka cabur apa lagi di bidang olahraga apa lagi? Ya. Kalau saya pribadi jujur di bidang olahraga semua bidang olahraga saya suka. Tapi ya nggak nggak semuanya bisa seahli yang ditekunin sekarang. Apalagi itu tenis meja itu paling minus di saya. Susah ya Mas? Untuk yang lain masih aman. Kayak basket, bisa basket, terus futsal ya Mas ya, futsal gitu. Terus untuk apa ya, Mas Akil sendiri pernah mengikuti kejuaraan apa ini Mas? Selama hidup apa baru-baru ini? Ya selama hidup, ya mungkin dari kecil kan kayak pernah ikut popda gitu. Nah ini pernah berarti ikut ini, apa aja? Sekilas sekaligus. Iya, kayak kilas balik ya, cerita hidup bener. Ya kalau dari saya dari kecil itu entah kenapa bisa terjun di sepak bola, itu nggak ada pandangan. Saya awal mengenal sepak bola ya dilatih bapak saya, dan saya menyepelekan itu. Ini latihan apa toh Pak? Kok kayak gini? Ternyata menginjak di kelas 3, menginjak di kelas 3 SD, saya masuk SSB. SSB itu SSB Putra Sebayu di Kabupaten Tegal, tempat domisili saya. Setelah di SSB terus menginjak di kelas 4. Di kelas 4 SD saya ditarik untuk ikut seleksi di Popda Kabupaten, dan saya lolos, dan alhamdulillah di Popda tingkat kabupaten itu kecamatan saya menjuarai juara 1. Terus untuk di kelas berikutnya kelas 5 SD saya dipanggil lagi dari kecamatan untuk mengikuti Popda lagi, tetapi terkendala umur. Iya ya, kalau Popda itu kan masih bergantung sama umur ya gitu. Terkendala umur, tapi di situ saya tetap bisa main. Nggak tahu kenapa tiba-tiba diurus sama manajemen itu, entah umur saya dimudahin atau apa, yang jelas saya nggak ngurus itu, tetapi langsung main aja gitu. Bisa main lagi. Terus setelah lepas dari itu menjelang kelas kelulusan SD, saya itu udah konsisten sama teman saya di SSB untuk melanjut di Diklat Salatiga. Diklat Salatiga kan itu pas itu lagi tren-trennya, karena timnas Bambang Pamungkas, Ismail Sofyan ataupun yang lainnya kebanyakan kan jebolan dari Diklat Salatiga. Benar. Udah konsisten di situ, tiba-tiba teman saya pindah dari Putra Sebayu ke Binatama. Akhirnya saya nggak jadi ke Diklat Salatiga, malah terjunnya ke dunia santri. Akhirnya mondok gitu. Malah mondok ya Mas ya. Tapi kan di pondok tetap masih bisa itu nggak sih? Cerita di pondok awal itu saya nggak kuat. Akhirnya saya pindah sekolah di Tegal lagi. Akhirnya tetap bisa melanjutkan bola, tetapi pas di Alia saya itu akhirnya tetap mondok sampai selesai, tapi masih bisa menyalurkan hobi saya. Terus dari Alia itu lanjut ke ini perkuliahan. Di perkuliahan tuh ikut apa aja Mas? Ya sama, tapi di kuliah lebih fokus. Pas awal itu masuk di dunia perfutsalan. Jadi dari sepak bola ke futsal kan nggak jauh beda, cuma dasar-dasarnya doang yang sama beda. Lapangannya aja ya yang beda ya. Futsalan lebih kecil. Tapi ya kalau kita menekuni di bidang olahraga yang bersentuhan secara langsung dengan fisik,
harus terima konsekuensinya. Ya itu kan kayak suka dukanya gitu ya Mas. Nah, pengalaman yang nggak terlupakan waktu main olahraga, waktu pertandingan sepak bola, entah futsal juga, itu apa Mas? Dari pengalaman, iya, pengalaman pahit apa yang menyenangkan? Dua-duanya deh, pengalaman yang pahit dulu, Mungkin yang pahit ya dari pas setelah Popda kelas 4 itu ada sparingan, tetapi bukan untuk Popda ataupun SSB. Sparingan sendiri, dan itu saya mengalami cedera di bagian hidung. Jadi hidung saya itu geser sampai sini. Ini aja masih agak bengkok. Itu ke sikut kah atau ke tendang atau gimana? Kurang tahu ya tepatnya. Yang saya rasain itu pas dribble bola tiba-tiba ditabrak gitu. Ditabrak dari samping, terus tiba-tiba jatuh, langsung kerasa kok hidung udah di pipi, udah geser. Dan itu saya sempat raba-raba, tetapi ada rasa pengen ketawa, kok bisa gini gitu. Iya ya, kok terus habis itu langsung dibawa ke rumah, panik semua, pertandingan selesai. Habis itu pas di rumah pun saya sambil bercermin, lihat kok hidung bisa digini gitu, dan nangis tapi sambil ketawa. Gimana ya? Baru habis itu gitu. lanjut tindakan ke rumah sakit dan disaranin langsung operasi. Ya. Baru setelah itu operasi, dan itu langsung dimarahin ibu. Terus habis itu nggak boleh lagi gitu? Nggak boleh lagi, tapi pas bapak pulang dari merantau, kapok enggak, ya. Terus namanya cowok. 2 harinya langsung berangkat latihan di SSB tanpa seizin ibu. Ya namanya cowok kan ya cedera biasa kan Mas. Cuman ya, tapi ini sampai bengkok. Apapun ketika udah dicintai, hobi itu bakal terus ketika kita sakit ataupun tetap kita lakuin. Iya, karena udah suka, namanya udah suka, udah cinta gitu ya teman-teman. Dan cedera nggak cuma sekali di bagian hidung. Terus di mana lagi? Kalau saya dari seluruh badan ini udah mengalami dari atas sampai bawah. Pas di dunia turun di futsal semenjak Alia, berhubung saya Alia sambil mondok, akhirnya saya mengaktifkan futsal di Alia itu. Alhamdulillah sampai ke provinsi. Dari situ pas kelas 2 pinggang saya geser. Sampai jalan pun sambil miring. Ngilu nih Mas saya sebenarnya. Pinggang geser ke kanan atau ke kiri gesernya? Ke kiri. Ke kiri. Berangkat sekolah pun sambil gini. Dibantu teman. Terus sampai operasi 6 bulan. juga? Enggak operasi. Alternatif. Tapi sekarang udah aman kan? Udah aman. Terus pindah ke lutut. Kalau ke lutut itu semenjak 2000 berapa? 2021. Menjelang habis corona itu. 21 lutut itu udah mulai kena. Trauma paling fatal itu di lutut. Soalnya mikirnya saya itu ACL. Kalau ACL bener-bener udah nggak bisa lagi gitu. Kalau ACL tuh paling parah cedera itu ya ACL sih. Itu alhamdulillah nggak ACL, akhirnya treatment, terapi sama fisio. Itu alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Dan ada pengalaman sukanya juga setelah cedera lutut itu. Selama 2021-2022 kemarin itu menekuni di Askap Kabupaten Tegal di divisi 1. Divisi 1 Askap Kabupaten Tegal. Entah itu lagi cedera atau apa, ketika disuruh main selalu siap, walaupun dibantu dengan adanya tapping. Pakai tapping. Berarti itu kondisinya masih sakit sih ya sebenarnya Mas. Tapi dipaksa karena ya gimana ya, kalau nggak diambil juga kan eman-eman. Sayang. Terus 2021 kalah di 8 besar. 2022 masih cedera karena lama pas di ini. Nah, di 2022 alhamdulillah dari awal pertandingan sampai akhir sampai menjadi juara 1 divisi 1 Askap Kabupaten Tegal. Itu berangkat dari tim yang namanya Kabunan FC.
sampai sekarang alhamdulillah Kabuna FC tetap ini berjalan masih. Dan sudah ada nama di Kabupaten dan Kota Tegal. Sampai sempat dengar isu itu setelah mendapat juara 1 divisi 1 itu mendapat surat rekomendasi atau promosi ke Liga 3 zona Jawa Tengah. Tapi habis itu diambil nggak Mas itu? Enggak, karena orang awam pun mungkin udah tahu ya, ketika sudah masuk di liga, entah itu zona Jawa Tengah, zona provinsi, membutuhkan biaya yang sangat besar. Iya sih, benar. Itu harus apa ya, selain biaya kan sponsor juga harus ada gitu. Dan pemain nggak sepenuhnya pemain lokal. Iya, harus ngambil kan juga ya, yang kita tahu ya kayak yang udah sampai di Liga 1 kan juga mesti juga pakai pemain luar. Kadang ada yang ngambil dari pemain luar, dari beda provinsi, dia asalnya provinsi seberang, terus kita ambil gitu kan Mas. Nah itu butuh biaya yang banyak itu. Terus dan, untuk gimana lagi? Lanjut. Saya kira hobi ini di saya doang, ternyata saudara-saudara adik sepupu saya alhamdulillah masih sama satu hobi. Dan alhamdulillah tahun 2021 itu adik sepupu saya itu benar-benar menekuni berangkat dari Binatama terus ke Kalimantan, di Liga 3 zona Kalimantan itu yang awalnya mau kontrak dengan Martapura FC, akhirnya pindah di Persibaru Banjarbaru. Berarti itu apa namanya, dari SSB-nya tadi ya Mas, SSB tadi, terus habis itu diambil ke berangkat sendiri. Berangkat sendiri. Dia itu mencari agen. Jadi ada agen, terus melihat permainannya dia berangkat, akhirnya kontrak di Persibaru Banjarbaru Kalimantan. Keren sih, tepuk tangan. Nah, selanjutnya nih kan di olahraga nih namanya anak muda kan, harus badan tuh harusnya masih sehat, masih seger-segernya gitu ya. Tapi zaman sekarang tuh yang saya lihat sendiri ya, kayak anak muda zaman sekarang tuh kayak malas banget buat olahraga, buat gerak kayak gitu. Jalan sedikit aja udah kayak gitu, udah capek gitu kan Mas. Aku pun sendiri juga kadang ngerasain kok baru jalan segini kok juga udah capek. Ini tipsnya gitu ya Mas, biar apa kita rajin olahraga itu gimana? Ya, sebelumnya tak minum dulu. Oh iya, boleh Mas, silahkan. Ini nggak di sponsor ya guys? Ini tips untuk tetap rajin olahraga. Ya. Untuk umum berarti ya? Iya, untuk umum juga. Sebenarnya yang saya singgung yang awal dulu itu dimana Mbak Sania bilang kan ketika jalan kaki atau lari kecil pun udah bener nafas sudah sesak. Sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Kita ketika menekuni olahraga itu nggak cuma latihan fisik ataupun latihan olahraga yang kita bidangi, tapi gimana caranya kita bisa memanajemen stamina kita. Jadi manajemen nggak cuma di dunia non olahraga. Jadi kita pribadi harus bisa manajemen stamina, entah dari segi pernafasan ataupun ritme ketika kita olahraga itu. Jadi gimana caranya kita latihan jogging terus bisa mengatur pernafasan itu udah termasuk manajemen stamina. Dari jogging pendek kita nafasnya gimana, tarik nafas dari hidung keluar lagi dari hidung, ketika udah mulai sesak baru kita tarik nafas dari hidung keluar dari mulut, seperti itu. Terus untuk tips yang buat teman-teman semua ketika mau masih ada rasa malas untuk olahraga, emang ketika kita nggak pernah olahraga, kita baru olahraga sekali, badan kerasa capek semua, sakit semua. Entah itu kita olahraga cuma jogging ringan atau jalan kaki muterin lapangan, itu benar-benar terasa banget. Tapi ketika teman-teman sudah melakoni sekali, dua kali, dan
sudah menjadi kebiasaan itu bakal apa ya istilahnya Enak itu gitu. kita ketagihan. Kita ketika nggak bergerak olahraga itu malah kerasa ada yang kurang seperti itu Mbak. Jadi tipsnya ya gimana cara kita mengatur pola hidup kita harus benar-benar ya minimal kita olahraga 1 minggu 1 kali lah kalau yang masih awal-awal, entah di hari weekend ataupun apa itu kita jogging aja nggak masalah. Kayak olahraga yang dimulai dari kecil dulu ya Mas, nggak harus yang kayak harus ikut lari maraton gitu kan, nggak kan, kayak pemula jogging aja dulu tiap sore, mungkin keliling komplek gitu ya, keliling rumah, terus kayak stretching di teras mungkin gitu, kita kayak melakukan workout di rumah gitu kan, udah itu namanya juga udah olahraga itu kan, biar badan tuh nggak kaku gitu ya Mas ya. Terus juga biasanya kan kalau yang belum pernah mau jogging aja katanya malu atau apa, coba ketika malu keluar tapi kita suka sepedaan, coba kita diawali dengan gowes sepeda, keliling-keliling gimana, di mana atau kemana, tapi pakai sepeda. Kalaupun masih malu buat keliling pakai sepeda, ya kita workout tadi yang dibilang di rumah, entah kita dari yang kecil stretching, terus beranjak ke yang lebih besar itu kita melakukan strength atau apa. Terus juga kalau misal mau yang pakai alat kita bisa ke skippingan, ke tempat gym juga ataupun bisa, ke tempat gym yang tertutup kalau emang malu di tempat umum seperti itu. Jadi coba hilangkan rasa malas itu biar kita bisa menjaga hidup sehat kita. Pola hidup sehat ya mulai dari sekarang. Nah, kalau aku sendiri kan juga ngerasain gitu, kadang tuh udah lama banget nggak olahraga lagi itu badan tuh sakit semua, pinggang sakit, nih, kaki sakit kayak gitu. Ya emang harus konsisten juga ya Mas ya. Nah, mungkin ini kita udah ngobrol banyak banget ya Mas dari tadi. Mungkin tadi juga pesan dari Mas Akil tentang olahraga juga udah disampaikan, supaya kita jangan malas-malas buat olahraga. Oke, buat teman-teman mungkin udah cukup ya dari kita. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam.